Contoh, pemegang saham ITMG yang beli di harga 40.000 pada saat come dividend date, sekarang mungkin dividennya sama sama harga sahamnya nggak balik gitu loh. Dia beli Hmm, 40.000, dividennya 6.000, sekarang 25.000 gitu loh. Artinya apa? Kerugian dia 40.000 dikurangi 6.000 dikurangi 25.000 gitu loh. Kan sayang gitu loh. jadi karena ininya ya, apa namanya, tanggalnya aja dia Betul. salah tanggal Makanya jangan aja gitu jangan ya. jangan FOMO kalau ada dividen-dividen itu terus Hmm. dibilang, kan banyak yang suka nanya ke Bibo ya. Bibo Hmm. kalau beli sekarang dapat nggak dividennya? Ya kita bilang dapat gitu. Tapi ada konsekuensi yang tadi. Konsekuensinya aja. Apalagi kalau misalkan dividen payout ratio-nya atau dividen yield-nya gede gitu. Biasanya udah di price in, itu bisa aja ARB 2-3 hari gitu kan. Nah itu yang akhirnya membuat orang ketika nanti udah harga belinya ditambah dividennya terus nggak nggak break even gitu ya, mereka cari justifikasi, ini gimana Bibo, ini gimana Bibo. Itu kasus Oh, ITMG, kasus Bian, kasus PTBA tahun lalu banyak yang seperti itu. Dan harapan Bibo sih ketika nanti PTBA ex dividended akan banyak juga yang mengulangi kesalahan yang sama di tahun lalu juga sih. oh ya ampun, berarti karena itu ya, karena apa namanya timingnya aja ya, gitu ya. Jadi Betul. kena si gelombang ini apa namanya harganya penyesuaian gitu ya, Bibo Betul, ya. karena kan orang udah memprice in kan. Orang-orang ini udah memprice in karena saya udah beli di bawah, kenaikan gainnya udah saya hitung, kemudian saya dapat dividen lagi sekian, ketika saya turun 15% juga saya buang di hari ex dividend date, ya udah gitu loh. Saya masih cuan gede gitu loh. Oh, I see. Oke, Bibo. Nah, Bibo yang ini ya, kalau misalkan apa namanya, saya kan ngelihat berita di perkembangan ekonomi global nih, kayaknya kan terus diwarnai ketidakpastian ya. Nah, menurut Bibo nih, saham-saham yang kira-kira aman yang ada di MSCI tadi, kira-kira gimana nih untuk di apa namanya tradingkan? Oke, kalau hari ini Bibo sharing juga tentang Astra ya. Astra itu termasuk salah satu perusahaan konglomerasi yang lumayan solid ya. Harga sahamnya juga solid, dividennya juga solid. Karena kenapa? Karena dia juga memiliki variasi bisnis yang lumayan beragam ya. Oke. Bahkan di sisi Astra sendiri kan selama ini orang mengenal Astra sebagai perusahaan otomotif ya, karena kan pabrik mobil seperti itu. Padahal dari sisi kontribusi laba gitu ya, Astra itu paling besar justru dari bisnis-bisnis alat berat, UNTR-nya terutama ya. Kemudian dia juga punya jasa keuangan, asuransi gitu ya, dan lain-lain. Nah, memang kalau misalnya let's say saham apa sih yang lumayan lumayan bisa bertahan, itu sebenarnya satu, saham-saham perbankan ya, terutama perbankan buku satu ya, sorry buku empat. Buku empat itu adalah bank-bank kegiatan usaha empat, itu kayak BCA, BRI, Bank Mandiri, Bank BNI. Itu Oke. saham-saham itu sebenarnya saham-saham yang kalau Bibo bilang itu wajib dimiliki oleh trader pemula atau investor pemula. Kenapa? Dalam posisi saham-saham Hmm. perbankan kapitalisasi besar, bahkan portfolio weight dari MSCI sendiri itu 50% di perbankan. Hmm, Jadi oke. misalkan nih, Tia punya duit 100 juta ya, justru harusnya bobotnya itu 100% di sektor perbankan atau di industri perbankan. BRI salah satunya, BCA salah duanya, seperti itu. Nah, kemudian nanti setelah itu baru variasi berikutnya, baru saham-saham yang lain. Kalau kita lihat dari FTSI, sebentar, Bibo cek datanya dulu ya. Oke. Kalau dari FTSI itu pembagiannya secara industri atau secara saham itu sebentar. Ini ada Bibo udah share di channel Instagram Bibo ya tentang pembagian dari FTSI dan juga MSCI ya. Jadi kalau kalau yang di kalau yang di FTSI itu porsinya gitu ya, itu porsinya
Saham-saham perbankan itu 54%. Hmm. Kemudian saham telekomunikasi 12%. Kemudian saham tech itu 5%. Kemudian saham consumer discretionary itu 6% kayak Astra ya. Oh. Kemudian consumer staples kayak Indofood, kayak Unilever, kayak ICBP itu 6%. Jadi sebenarnya kalau kita punya uang 100 juta, 50% dimasukin ke bank, sisanya disebar aja, misalnya let's say 20%, 20% atau 20, 10, 10, 10, 10 lah, 5 saham lagi, itu udah merepresentasikan pergerakan dari IHSG. Ini untuk pemula ya. Nah, nanti kalau kita udah semakin understand market structure di Indonesia, kita tahu bahwa di market ini ada saham-saham development, ada saham-saham lapis 2, lapis 3, baru kita mulai terjun ke situ. Tapi sebagai pemula, saran Bibo, pahami dulu strukturnya aja gitu loh, struktur yang besarnya dulu. Kalau udah struktur yang besarnya udah paham, struktur yang besarnya udah kita bisa kuasai, baru kita masuk ke yang gray area itu, saham cheap and cheerful, saham yang di bawah 100 rupiah, saham gocap, saham segala macam, seperti itu. Gitu ya. Jadi yang bank itu aman ya sepertinya. 50%. 50%. Bahkan kalau kita lihat di porsi FTSI ya, itu mereka memboboti seperti ini. Kalau punya duit 22% di BCA, 17% di BRI, 12% di Bank Mandiri. Bayangin aja ya. Aku tulis loh. Bank Mandiri ya, berapa? Jadi itu 22% ya itu di BCA, 18% di BRI, 12% itu di Bank Mandiri. Ya. Kemudian sisanya itu Telkom 8%, kemudian Astra 8%, Gojek ya, Goto aja yang banyak orang ributin itu sebenarnya untuk investor asing direkomendasikan 5%. Ya. Lalu BNI 5%, kemudian Alvaria Trijaya itu 2%, dan Kalbe Farma 2%. Baik, berarti yang leadernya ini actually BCA, BRI, Mandiri. Ya. Nah, biasanya dia dalam 1 tahun itu 2 kali di rebalancing. Jadi ketika terjadi rebalancing, mungkin nanti kita akan perlu menambah atau mengurangi porsinya. Makanya kan Goto kan baru masuk nih di Mei terakhir kemarin kan, makanya 1 Juni udah mulai masuk ke portfolionya di MSCI Indonesia. Nah, saran dari Bibo adalah ketika kita jadi gini ya. Kemarin sempat naik banget gitu kan Goto. Ya itu pada saat hari terakhir rebalancing di bulan Mei kan, dari sempat 140 gitu kan. Nah, jadi sebenarnya kalau diperhatikan saham-saham yang tadi disebut gitu ya, saham-saham yang tadi Bibo sebut itu sebenarnya menjadi trendsetter di Indonesia untuk pergerakan IHSG. Jadi kalau misalnya kalian berharap portfolio kalian bisa inline sama IHSG, pegang aja saham-saham tadi. Dan itu pun cara mereka melakukan rebalancing kan setahun 2 kali ya. Jadi nggak harus misalnya kan kalian tiap hari liatin terus. Betul. Pusing. Betul kan tiap hari liatin, aduh BCA turun, aduh BRI naik, aduh Bank Mandiri lagi turun. Pokoknya konsisten aja kalau emang kalian ngerasa bahwa saham itu akan kalian investasiin terus, ya investasiin terus aja gitu loh. Nanti setelah 6 bulan dievaluasi berbarengan juga pada saat FTSI dan juga MSCI-nya melakukan rebalancing gitu loh. I see, Bibo. Oke, udah dicatat nih sama pastinya sama teman-teman juga udah dicatat ya yang tadi Bibo kasih tahu. Selanjutnya saya pengen ngebahas tentang IPO sih. Cuman ini nih udah di bagian question buat teman-teman nih, diberikan kesempatan ya untuk dibacakan. Dari Nengkuri, Bibo sebagai pemula, apa baiknya pasang target 10% untuk loss
maupun profit. Kalau loss kan turunnya nggak kejauhan, tapi kalau profit besoknya bisa beli lagi. Tapi rugi fee ya karena berkali-kali. Gimana nih, Bibo? Jadi gini, kalau bisa antara target atas sama target bawah jangan simetrikal gitu loh. Justru Hmm, target turunnya itu justru lebih rendah. Jadi kalau kita bilang, kalau kita udah paham ya tentang saham ya, justru kita harus melihat bahwa kalau bisa target di atas itu lebih tinggi 2 kali lipat dari target ke bawahnya atau target turunnya gitu. Jadi kalau saran dari Bibo 5% 5% turun dijual, 10% itu sebagai target take profit gitu loh. Nah, oh, masalah fee sendiri kan saat ini beberapa sekuritas juga kan cukup 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 rileks gitu, nggak mahal-mahal gitu ya. Mungkin ada betul. yang 0,17, ada yang 0,15, ada yang 0,16 gitu. Bahkan di beberapa sekuritas juga memberikan promo-promo khusus gitu loh. Jadi Mhm. yang pertama kalian jangan berpikir fee-nya dulu gitu loh. Yang justru kalian pikirkan adalah kalau saya udah bisa cuan 5% gitu ya, atau mentargetkan 5%, fee 0,17 tambah 0,54 itu kan artinya udah kalian taker di situ, Betul, ya. betul. Karena kalau 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 orang yang berpikir fee biasanya memang orang yang berpikir tradingnya itu setiap hari dan sering. Tapi kalau trader pemula, saran dari Bibo adalah jangan berpikir untuk trading tiap hari apa beli hari ini jual jam ini juga janganlah. Gitu. Tetap Saran baik Bibo sih banget itu ditunggu ya. yang santai aja. Nanti ketika kalian udah dapat feel-nya, dapat apa? Dapat feel-nya, dapat spirit-nya, baru deh trading di saham-saham yang tadi Bibo sebut cheap and cheerful, saham gorengan, volatilitas tinggi dan lain-lain. Dan disesuaikan juga dengan satisfying sendiri. Misalnya 10% udah oke, Iya, bahkan gue gini, jual. kalau kalau misalkan tadi di saham-saham kayak Telkom, BCA, BRI gitu, mungkin 10% nggak akan mungkin didapat dalam 1 hari 2 hari gitu, mungkin akan lebih agak lama gitu loh. Tetapi kalau ketika kita bicara tentang trading saham gorengan gitu ya, kita juga nggak bisa tuh dalam 1 hari bisa cuan 10-12% itu nggak bisa biasanya sih ya. Hmm, Kecuali jackpot gitu ya. Jackpot tiba-tiba dapatnya arah, dapatnya sahamnya yang lagi dikerek seperti itu. baik. Biasanya justru pada saat kita trading tiap hari itu mungkin 3% aja udah satisfied harusnya sih. Hmm, betul, betul sih. Kalau trading tiap hari ya Jual tiga gitu ya. persen udah satisfied. Tapi kalau misalnya kita trading santai mungkin 10% baru kita satisfied itu nggak apa-apa. I see. Oke, nah untuk yang baru mulai trading nih Om Bibo kan katanya ada yang bilang, udah beli yang IPO aja nanti bahkan arah loh gitu. Nah itu gimana sih Bibo? Aku bingung deh. Sebenarnya kalau bicara tentang IPO itu banyak 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 tergantung ya, tergantungnya banyak banyak banget gitu loh. Yang pertama teman-teman harus pahami bahwa yang namanya saham IPO itu bukan saham yang murah. Hmm, Jadi biasanya saham-saham yang IPO itu valuasinya lumayan tinggi gitu loh, lumayan tinggi. Jadi salah kalau ada yang bilang kalau mau membeli saham itu paling bagus di pada saat IPO untuk perspektif investasi. Tapi kalau untuk perspektif spekulasi, ya saham IPO itu bagus banget gitu loh. Kenapa? Berspekulasi bahwa saham ini mungkin saja ditarik tinggi gitu loh di hari pertama atau hari kedua gitu loh. Apalagi dengan rentang antara masa penawaran umum yang cuma 3 hari gitu ya, duit ketahan 4 hari, tapi sahamnya bisa naik 20% dalam waktu 1 hari, maka itu disebut sebagai instant profit overnight kan kemarin udah dibahas juga gitu loh. Jadi untuk perspektif investasi memang banyak orang bilang IPO itu bukan salah satu cara terbaik untuk membeli saham buat investasi, tapi tunggulah sampai Oh, terstabilisasi, kemudian perusahaannya juga udah memiliki enough apa ya modal untuk mereka beroperasi secara baik gitu ya, sehingga baru kita tahu bahwa sebenarnya perusahaan ini dengan dana yang dia pakai untuk IPO bisa nggak mengenerate laba lebih tinggi, memperbaiki struktur utang mereka seperti itu. Makanya
orang-orang yang beraliran fundamental, khususnya value investing, kayak Lo Keng Hong atau kayak Warren Buffett itu tidak pernah membeli saham pada saat IPO. Tidak Bahkan Lo Keng pernah Hong ya, sendiri, ya. bahkan Lo Keng Hong sendiri pernah bilang terakhir dia beli saham IPO itu pada saat Astra IPO. Aku kira Lo Keng Hong ini apa namanya suka beli IPO gitu. Ternyata Enggak. Kak ya. Nggak, mereka nggak membeli saham IPO karena pemikiran beberapa orang adalah ketika sebuah perusahaan listing itu dihargai premium atau over value dibandingkan dengan pada saat mereka setelah berjalan beberapa waktu atau dibandingkan dengan peers-peersnya yang lain yang setipe dengan mereka atau seindustri dengan mereka.